Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Marcel Hartono, biasa dipanggil Michael. Saya merupakan mahasiswa program studi teknologi rekayasa perangkat lunak jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode display 7 segment display untuk menampilkan binary code desimal atau BCD. Pada kali ini saya membuat video ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem digital oleh dosen pengampu Bapak Iwayan Sutaya, STMT. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang BCD atau Binary Code Decimal. Apa itu Binary Code Decimal? Binary Code Decimal atau disingkat BCD adalah satu metode untuk menampilkan angka desimal menggunakan bilangan biner. Dalam BCD, setiap digit desimal atau sering kita kenal dengan angka 0 sampai 9 diwakili oleh 4 bilangan biner, di mana bilangan biner terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. Di mana 0 adalah kondisi di mana mati dan juga 1 adalah kondisi hidup. Sehingga dengan kata lain setiap angka desimal dikonversikan ke bentuk biner 4 bit. Contohnya adalah angka 1. Contohnya adalah angka 1. Jika dalam BCD, angka 1 akan ditampilkan oleh bilangan biner 0, 0, 0, 1. Jadi itu mungkin pengenalan umum dari BCD. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7 segment display. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 segment display. Apa itu 7 segment display? 7 segment display adalah salah satu metode untuk menampilkan angka menggunakan 7 output atau 7 lampu yang menyala membentuk satu digit angka. Seperti contoh, ini adalah contoh salah satu display 7 segment atau 7 segment display, di mana kita dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9 melalui display tersebut. Ini bisa kita temui di berbagai kondisi ya, seperti contohnya adalah angka pada lampu merah. Angka pada lampu merah juga mengadopsi penampilan angka menggunakan 7 segment display. Jadi bagaimana kita menentukan angka atau menampilkan angka pada 7 segment display ini? Jadi kita perlu namanya pembagian output pada masing-masing display. Jadi setiap kotak pada display ini mewakili satu output. Jadi anggap saja kita tulis ini output A. Selanjutnya adalah output B dan juga diikuti C sampai dengan G. Sehingga kita mempunyai 7 output atau 7 segmen pada satu digit. Misalkan saja sekarang kita akan membuat angka 0 menggunakan digit tersebut. Sehingga kita perlu menghidupkan angka yang membentuk huruf atau angka 0. Seperti contohnya adalah ini. Sehingga apabila A, B, C, D, E dan juga F dihidupkan akan membentuk satu lampu atau satu display menggunakan 6 segmen. Akan membentuk angka 0. Ini juga akan membuat
Ini akan juga kita bisa gunakan untuk menampilkan digit-digit lainnya seperti 1, 2, 3 hingga 9. Kita buat contohnya. Untuk angka 1 kita membutuhkan display seperti ini. Lalu seperti angka 2, angka 3, angka 4, untuk angka 5 bisa kita tampilkan seperti ini. Selanjutnya adalah angka 6, angka 6, lalu ada angka 7, angka 8 adalah angka yang spesial karena semua segmen kita hidupkan sehingga bentuk angka 8. Dan untuk angka 9 digit terakhir kita bisa membentuk angka seperti ini. Kurang lebih penjelasan tentang 7 segment display adalah seperti ini untuk menampilkan satu digit angka dari 0 sampai dengan 9. Untuk membuat 7 segment display di komputer, kita perlu menggunakan satu aplikasi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Logisim. Mengapa saya menggunakan aplikasi Logisim? Karena Logisim memiliki beberapa keunggulan daripada aplikasi-aplikasi lainnya untuk menampilkan binary code display secara digital. Mengapa saya memilih hal ini? Yang pertama karena interface dari aplikasi Logisim ini adalah interface yang ramah pengguna atau interface yang mudah dipahami, apalagi untuk pengguna yang baru. Selanjutnya adalah komponen pada Logisim di mana berisi tentang wiring, gates atau gerbang, dan juga fungsi-fungsi lainnya sangat lengkap dan juga memiliki real-time simulation. Dan yang terakhir adalah karena aplikasi Logisim ini adalah aplikasi yang direkomendasikan oleh dosen, pengampu, dan juga universitas. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan mengerjakan satu project dan juga menjelaskan tentang project yang bertujuan untuk membuat 7 segment display menggunakan aplikasi Logisim, di mana rangkaian yang saya buat juga perlu berjalan dengan sesungguhnya atau dengan semestinya. Baik semuanya, kali ini kita akan membuat tabel kebenaran sebelum kita membuat rangkaian gerbang logika di aplikasi Logisim. Jadi mengapa kita perlu membuat tabel kebenaran? Hal ini akan mempermudah kita dalam membuat rangkaian logika karena memiliki satu dokumen yang tetap atau yang bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat rangkaiannya. Jadi ini dia tabel kebenaran. Kita perlu mengisi kolom desimal, di mana desimal ini adalah digit yang akan kita tampilkan, yaitu berisi angka 0 sampai dengan 9. Besar ya? Nah, jadi di sini kita memiliki angka dari 0 sampai 9. Kita akan mendisplaykan atau menampilkan angka ini di 7 segmen. Untuk mempermudah kita menentukan tabel kebenaran, kita juga perlu membuat 7 segmen display-nya sendiri.
kita dapat menentukan apakah huruf atau output A itu menyala dengan kita mempraktekannya langsung membuat angka tersebut. Jadi di sini kita perlu angka atau kita perlu biner atau BCD di sini, binary code display-nya. Dengan angka yang berurutan. Baik, di sini kita sudah memiliki angka biner dan kini bisa kita tentukan tabel kebenarannya. Kita perlu kolom lagi, di mana kolomnya berisi output A hingga G. Nah, saya sudah membuat tabel untuk setiap segmen dari A sampai G. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tabel kebenaran. Kita bisa melihat di sini di segmen display-nya. Pertama kita akan membuat desimal 0 seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Maka display 0 memerlukan output A, B, C, D, E, dan juga F. Dan sebelum kita masuk ke tabel kebenaran, kita juga perlu mengingat satu keterangan bahwa di binary code atau bilangan biner 0 adalah mati dan 1 adalah hidup. Kita kembali lagi di 7 segmen. Di sini kita melihat adalah A, B, C, D, E, F merupakan segmen yang hidup, sementara G mati untuk membentuk angka desimal 0. Jika kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Langsung saja kita tulis. Untuk yang hidup kita tulis angka 1 dan yang mati kita akan tulis angka 0. Seperti tersebut. Jadi langsung saja kita lanjutkan untuk menulis angka 1. Untuk angka 1 yang perlu kita hidupkan adalah segmen B dan juga segmen C. Jadi kita tulis dulu segmen yang hidup. Karena sisanya mati,
atau segmennya mati, maka kita akan tulis segmen sisanya dengan angka 0 atau angka biner 0. Kita akan melanjutkan juga untuk angka 2 seperti ini, seperti yang sudah saya tulis di sebelumnya. Maka kita akan sesuaikan juga segmennya di sini. Kita membentuk angka seperti ini, sehingga display yang mati adalah yang display segmen C dan juga segmen F. Sehingga kita tulis dulu yang mati adalah C dan F 0 dan juga F 0. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan digit angka 9. Anjing, kita lihat lama dikit. Set. Dan yang terakhir adalah kita perlu menulis angka 9, di mana angka 9 adalah yang mati di segmen E. Kita tuliskan segmen E mati. Dan jadilah tabel kebenaran untuk satu segmen display. Baik semuanya, kali ini saya akan membuat tentang peta Karnaug. Jadi di sini kita akan membuat peta Karnaug dari tabel kebenaran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita memiliki satu peta Karnaug untuk segmen A. Jadi bagaimana kita mengisinya? Yang pertama kita memerlukan yang namanya tabel kebenaran dari segmen A. Segmen A, ini nama segmen dan ini adalah binary code-nya atau kode binernya. Dan ini adalah desimal, angka desimal. Seperti biasa kita isi dulu. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel kebenarannya. Soalnya kita memasukkan ke peta Karnaugnya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu membuat yang namanya peta Karnaug. Di sini kita sudah memiliki tabel dengan 4 kali 4
tabel 4x4, yaitu 4 ke samping dan 4 ke bawah. Di sini kita juga sudah menuliskan variabel dari kode binernya, yaitu AB untuk ke bawah dan CD atau C dan D ke samping. Dan di sampingnya kita juga perlu menulis kode binernya untuk mempermudah. Di sini adalah 00, selanjutnya di sampingnya adalah 01. Di sampingnya kita juga perlu menuliskan 11 dan yang terakhir yang belum kita tulis adalah 10. Begitu juga untuk yang ke bawah. Nah, bagaimana cara kita memasukkan nilai di tabel kebenaran ke peta Karnaugh? Oke, jadi pertama-tama kita perlu melihat kode binernya dari variabel yang sudah kita buat. Yang pertama adalah untuk AB di sini 00 dan juga CD 00, maka kita cari di sini untuk AB 00 di sini dan yang CD di sini. Jadi kita masukkan nilai dari desimal 0 ke sini. Begitu juga untuk yang di bawahnya atau di kotak lainnya. Untuk yang di sini adalah 0001, kita bisa lihat di sini 0001 bernilai 0. Begitu juga seterusnya. Nah, baik. Jadi di sini kita memiliki kotak yang tidak memiliki nilai. Jadi untuk yang tidak memiliki nilai, kita perlu menggunakan variabel baru yaitu X. Kalau saya menggunakan X artinya adalah don't care, atau tidak dipedulikan atau tidak dihiraukan. Sehingga kita masukkan saja variabel X di sini untuk sel yang tidak memiliki nilai. Karena di sini jika kita lihat di tabel kebenaran, kita hanya menggunakan hingga binary code 1001, sehingga tidak sampai semua binary code 4 bit kita gunakan. Baik, jadi disinilah peta Karnaugh untuk segmen A. Selanjutnya saya akan membuatkan peta Karnaugh untuk segmen B, C, D, E, F dan juga G.
sudah membuat peta Karnaug dari ke-7 segmen pada 7 segmen display. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengkonversi atau mengubah dari peta Karnaug ini menjadi sebuah expression atau sebuah fungsi boolean. Oke, jika kita bertanya mengapa kita perlu mengubah ke fungsi boolean, jadi kita mengubah peta Karnaug ke fungsi boolean tujuannya adalah untuk menyederhanakan lagi peta Karnaug yang seperti ini. Jika kita lihat peta Karnaug seperti ini juga masih terlihat banyak ya, atau masih bisa disederhanakan lagi dengan bentuk yang lebih kecil. Jadi tujuan kita membuat expression adalah untuk mencari bentuk terkecil dari tabel kebenaran, lalu ke peta Karnaug, dan yang terakhir adalah expression. Jadi bagaimana cara kita mengkonversi dari peta Karnaug menjadi expression atau fungsi boolean? Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mengelompokkan minterm atau nilai 1 yang terdapat pada peta Karnaug. Pada contoh ini saya akan mencontohkan di segmen A. Kita lihat di sini. Nah, sebelum kita melakukan pengelompokan, kita perlu mengetahui bahwa yang kita kelompokkan hanyalah nilai 1 pada satu peta Karnaug saja. Dan juga jika teman-teman ingat di sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang X ini artinya don't care. Jadi ini juga boleh kita ubah menjadi nilai 1 atau 0. Dan pada kasus ini untuk mempermudah kita mengelompokkan, kita perlu mengubah semua X ini menjadi nilai 1. Dan dalam pengelompokan kita perlu mengelompokkan dengan jumlah item atau jumlah binary code sejumlah kelipatan 2, dimana kita bisa membuat kelompok 1 yaitu 2 pangkat 0 ya, yakni 1, dan seterusnya seperti 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah selalu kelipatan 2. Selanjutnya dalam pengelompokan juga kita memerlukan kelompok yang paling besar. Baik, langsung saja saya coba contohkan pengelompokan dari segmen A. Baik, jadi kita bisa lihat di sini. Di sini kelompok yang bisa kita lihat terbesar adalah kelompok yang di sini. Ini adalah kelompok pertama yang saya temukan. Nah, dalam pengelompokan ini juga diperbolehkan atau nilai valid jika kelompoknya bertumpuk. Yang penting kita memiliki kelompok dengan kelipatan 2 dan juga memenuhi syarat yang sudah saya kasih tahu tadi atau berganti. So, yang berikutnya di sini kita bisa melihat ada kelompok di sini. Nah, ini dia contoh kelompok yang bertabrakan. Tapi ini tidak masalah karena tetap kita bisa memasukkan ke dalam kelompok. Lalu jika kita lihat yang belum adalah poin A yang di sini, yaitu poin binary code 0101 yang belum memiliki kelompok. Nah, di sini kita bisa mengelompokkannya pada kelompok yang ini. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman. Di sini kita sudah memiliki 3 kelompok. Ingat ya, di sini ada kelompok yang pertama. Kita kasih kelompok 1. Dan kelompok 2 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di sini. Nah, dan untuk yang terakhir adalah ini, kita bisa mengelompokkannya ke samping ya teman-teman. Jadi kita bisa mengelompokkannya ke kelompok yang ini. Nah, jadi kita kali ini sudah memiliki 4 kelompok. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki 4 kelompok. Lalu bagaimana kita caranya mengkonversikan ke dalam fungsi boolean? Ini F untuk A. Kita lihat di sini di kelompok yang terbesar. Yang pertama ada kelompok di sini. Nah, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu pergerakan dari kelompok tersebut. Nah, jika pergerakannya
berubah berubah nilai dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 itu tidak perlu kita pakai. Yang kita tulis hanyalah yang tetap atau yang tidak berubah. Nah, jika di sini kita lihat di kelompok 1, kita melihat pergerakan dari variabel A dan B-nya, A dan B, semuanya berubah dari 0 ke 0 tidak berubah, namun dari 0 ke 1 berubah. Nah, itu untuk yang A, jadi kita tidak usah pakai. Dan selanjutnya yang B, dari 0 ke 1 sudah berubah, jadi kita tidak perlu pakai yang AB. Namun kita bisa lihat pergerakan dari variabel CD-nya. Nah, pergerakan dari variabel CD-nya berubah dari 1 ke 1 tetap, artinya tidak berubah. 1 ke 1 itu adalah variabel C. Yang kiri variabel C dan yang kanan adalah variabel D. Yang kiri C, yang ini D. Nah, ini kita cocokkan sama yang ini. Jika tidak berubah, kita perlu tulis di sini. Itu C. Karena C bernilai 1, jadi artinya itu adalah bilangan yang tidak not atau yang positif. Selanjutnya kita OR-kan, kita menggunakan fungsi OR, get OR dengan get lainnya, dengan kelompok lainnya. Nah, kita lihat fungsi atau kelompok terbesar di sini. Oke, kita lihat dulu pergerakannya. Sama seperti yang tadi kita lihat dari variabel A, B, dan juga CD-nya. Nah, di sini kita lihat pergerakan dari A yaitu sama 1 ke 1. Jadi kita perlu tulis satunya. Karena yang B dari 1 ke 0 itu berubah, jadi kita tidak perlu tulis. Selanjutnya yang C dan D. Nah, di sini C dan D. Pergerakannya dari sini ke sini, dari 0 ke 0 tidak berubah, namun dari 0 ke 1 berubah, jadi kita tidak perlu tulis C. Namun yang D juga dari 0 ke 1 itu berubah, kita tidak perlu tulis yang D. Nah, sedikit tips dari saya di sini, yaitu jika kelompoknya lebih dari 4 sel dalam satu kelompok lebih dari 4 sel, maka bisa dipastikan variabel itu tidak perlu ditulis karena akan bertemu dengan nilai yang berbeda. Namun jika 2 itu biasanya bisa tulis ataupun 1 seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita lihat kelompok kedua yaitu yang di tengah ini. Kita lihat pergerakannya. Yang pertama yang untuk variabel AB, kita bisa lihat di sini dari 0 ke 1. Sehingga kita tidak perlu tulis yang A. Sedangkan yang B dari 1 ke 0. Nah, kita maksudnya dari 1 ke 1. Yang B adalah variabelnya dari banyak ke 1 ke 1. Kita tulis B maksud saya. Nah, oke, selanjutnya untuk yang di samping di sini kita lihat variabel C-nya 0 ke 1 tidak usah kita tulis, dan 1 ke 1 kita tulis. Oke, adalah yang ini dan ini pergerakannya bisa kita lihat untuk variabel yang AB karena ada hanya 1 sel, jadi kita tulis dua-duanya. Di sini AB-nya sebagai 00, jadi kita tulis A B not. Oke, A not B not. Nah, di sini juga kita perlu ingat untuk 0, untuk variabel 0 kita tulis isi not ya, atau dengan ditandai dengan aksen mungkin, atau kalau saya biasanya menggunakan di atas variabelnya. Oke, dan yang terakhir ya, kita lihat variabel CD-nya yaitu ke samping. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakannya dari 00 ke 10, dan untuk variabel C dari 0 ke 1 tidak perlu kita tulis, dan dari yang variabel D dari 0 ke 0 kita tulis D aksen, oke, atau not D. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan fungsi boolean. Dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengkonversi dari peta Carnot menjadi fungsi boolean atau expression. Oke, teman-teman semua, tibalah sekarang saatnya kita akan membuat rangkaian logika, rangkaian
gerbang logika. Oke, untuk kali ini saya akan mencontohkan untuk membuat gerbang logika pada segmen A. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan ya tentang membuat gerbang logika untuk segmen display ya. Pertama saya akan menjelaskan untuk output A ya di sini atau segmen A. Nah di sini saya sudah mempunyai 4 variabel untuk inputnya ya, yaitu binary code beserta dengan input yang not-nya, not gate. Not gate. Satu input memiliki not gate, setiap input memiliki not gate. Not. Oke, jadi di sini saya akan membuat yang bagian A-nya. Kita perlu mengingat tadi apa saja expressionnya ya. Jadi yang saya ingat di sini expressionnya adalah A sama dengan A plus C plus B plus B not dan not B. Nah ini di ekspresinya kita tulis dulu sini supaya kita ingat. Nah di sini langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Jadi untuk operasi yang pertama kita mungkin mulai dari BD dulu saja ya biar arahnya lebih rapi. Nah di sini yang tidak ada tanda ini artinya N ya, B N D. Nah di sini juga ada not B and not D. Itu. Oke, jadi langsung saja kita tarik outputnya ke sini. Yang pertama adalah N dari B dan D. Oke, jadi kita memerlukan gerbang logika N ya teman-teman. Jadi kita langsung saja gambarkan di sini N. Jadi N saya ada. Kita ambil B, output B dari di sini, output B-nya. Langsung saja kita tarik ke sana. Nah, ini jadi kita ambil lagi output D-nya. Di sini kita N-kan dengan input B yang sudah kita tarik tadi ya, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya adalah operasi not B di N-kan dengan not D. Oke, jadi kita ambil not-nya di sini ya, input not. Di sini not-nya kita tarik, not B dioperasikan atau dioperkan dengan di N-kan dengan not D di sini. Not D kita ambil di sini langsung slash. Oke. Nah, kita sudah memiliki operasi gerbang logika ya. Di sini terdapat 2 N di sini. Dan bisa dilihat di sini ada 2 N. Lalu selanjutnya kita OR-kan ya atau di pluskan di sini. Sebelum itu kita juga perlu menarik atau mencari output yang belum ada. Kalau ini sudah ini BD-nya, kita tulis saja di sini B operasi B ND, dan sini juga not B dan not D di sini. Oke, jadi di sini kita OR-kan ya teman-teman. Di sini OR itu bentuknya seperti ini. Nah, dan juga OR-kan dengan yang belum ada yaitu A dan C. Kita ambil A dan C di sini. Mungkin kita cari yang paling jauh dulu yaitu A. Nah, di sini kita bisa OR-kan ya. Nah, maaf. Kita kumpulkan dulu ya supaya kita bisa kira-kira. Dan yang terakhir adalah C. C plus di sini deh. C yang bukan not. Oke, di sini. Nah, ini sudah kita mempunyai 4 output dan yang perlu kita OR-kan di sini. Nah, dan inilah dia segmen A.
Oke, dan ini dia gerbang logika untuk segmen A. Ini A sudah, nanti kita membuat yang B. Ekspresi dari B yaitu not B plus not C not B plus C. Oke, langsung saja kita buat di sini analisis seperti tadi. Di sini adalah C N not C N not B. Kita cari not di sini. Ini not C ya, not C. Ini N kan dengan not E not B. Oke, kita buat gerbangnya N. Oke. Lalu yang kedua adalah CD. Oke, CND. Di sini kita ambil C. Nah, di sini N ya. CND. Ada satu D di sini. Nah, sudah. Lalu diorkan juga dengan not B. Di sini kita ambil not B-nya. Nah, ini dia not B. Dan ketiga kita pluskan atau kita orkan. Nah, inilah dia segmen B. Oke, lanjut kita ke operasi yang berikutnya ya, yaitu operasi gerbang logika yang C. Untuk C, fungsi boolean adalah B plus not C dan juga D. Nah, di sini cukup mudah ya teman-teman, karena menggunakan sedikit saja. Yang kita perlukan tidak memerlukan gerbang N ya, hanya menggunakan gerbang OR. Jadi kita langsung saja cari input B di sini. Input B, oke, kita tarik langsung. Nah, ini dia input B. Lalu input not C di sini, guys. Dia input not C, dan yang terakhir adalah input D. Langsung saja kita OR-kan. Ya, OR. Nah, ini adalah C. Oke, yaps. Jadi langsung saja kita next ke expression berikutnya, yaitu D. Oke, kita lanjut ke expression D ya teman-teman. Expression D fungsi booleannya adalah, sebentar. Oke, D fungsi booleannya adalah not BD plus C not D plus B not CD plus B not B. Waduh, ini panjang ya fungsinya teman-teman. Plus not BC plus A. Nah, ini dia fungsi boolean D. Cukup panjang, jadi kita memerlukan gerbang logika yang banyak juga ya teman-teman. Di sini kita memiliki banyak gerbang logika. Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama, di sini adalah B and not D. Oke, jadi di sini langsung saja kita tarik not B-nya. Nah, ini sudah kita punya. Lalu B-nya di sini not D. Lalu kita B. Lalu yang kedua adalah C and not B. Oke, kita cari C di sini. C, oke.
Di end kan dengan not D di sini. Tinggal tulis C, oke. Lalu yang ketiga adalah tiga input ya, tiga input. Di sini kita ambil B, di-end-kan dengan not C. Lalu yang terakhir adalah D. Oke, di sini kita ambil D, yaps. Dan yang terakhir adalah ini N. Not B di-end-kan dengan C. Kita cari not B di sini. Not B di-end-kan dengan C. Oke, di sini C. Ya, oke. Di sini B, C, D, F, G. Nah, di sini kita memiliki 4 N ya. Dan keempat-empatnya kita or-orkan ya, orkan. Dan di sini yang belum adalah yang terakhir ya, yang ini yang sendirian A. Kita ambil A. Nah, ini dia 5 yang kita punya. Kelima-limanya kita orkan. Nah, jadilah fungsi boolean untuk segmen D ya. Oke, D. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi boolean yang E, yaitu not B and not D plus C and not D. Oke, kita tulis di sini ya. E sama dengan E sama dengan not B plus C not D. Oke, di sini C not D. Langsung saja kita kerjakan. Di sini memerlukan dua gerbang logika N ya. Oke, langsung saja kita tarik. Yang pertama di sini not B dan not D ya. Not B di sini. Dan juga not D. Nah, di sini. Ya, harus kita N kan. Not B and not D. Oke, selanjutnya adalah C and not D. C dengan not D. Oke, di sini. Dan keduanya kita orkan ya, orkan. Dan inilah dia fungsi boolean untuk output E. Oke, selanjutnya adalah untuk yang F. Oke, di sini F. F memiliki fungsi boolean A plus not C not D plus lagi B not C plus B not D. Oke, cukup banyak juga ya. Langsung saja kita ambil kelompok pertama. Atau bagaimana kita mengambil A-nya dulu dah. A-nya dulu deh. Kita cari di sini A-nya. Oke, lanjut di sini. Anggap saja di situ. Lalu kerjakan not C not D. Not C. Oke, di sini sudah mulai tidak kelihatan ya. Oke, di sini not C di-end-kan dengan not D. Oke, di sini. Ini not C, not D. Oke. Jadi yang ketiga adalah B and not C. B and not C. Oke. B di sini. Oke, B. Dan not C, not C. Ini not C. Dan ini juga di end-kan. Nah, sini kita tulis B not C, B and not C. Dan yang terakhir adalah B not D. Oke, B di sini B dan not D. Oke, not D yang di sini apa itu? Oke, set.
B not D. Nah, keempat ya, kita punya 4, kita orkan semuanya. Oke, dan jadilah dia output f dari fungsi boolean f. Oke, menggunakan rangkaian gerbang logika. Oke teman-teman semua, ini dia yang terakhir adalah fungsi boolean, rangkaian gerbang logika dari fungsi boolean yang G ya. Oke, jadi sini kita tulis fungsinya. G sama dengan A plus B not C plus not B C plus C not D. Oke, ini ya teman-teman. Langsung saja kita buat ya. Rangkaian pertama, yaitu kita ambil A nya. Lalu B di N-kan dengan not C. Ya, di sini kita N-kan B not C. Dan selanjutnya ada not B and C, not B and C. Kemudian yang terakhir adalah C and not D. C and not D. Not D, di sini dia not D. Nah, dan keempatnya ya, keempat inputnya kita OR-kan. Nah, di sini kita OR-nya. Dan jadilah ini dia rangkaian ruang logika dari fungsi boolean yang Y. Nah, itu dia ya teman-teman, ke-7 rangkaian gerbang logika dari ke-7 segmen 7 segmen display dari fungsi booleannya. Nah, sekarang saya akan menggabungkan semua gerbang logika yang sudah saya buat tadi. Oke, so jangan kemana-mana, tetap simak videonya. Oke, jadi langsung saja kita eksekusi ke-7 segmen di 7 segmen display gerbang logikanya. Oke, jadi kita turunkan dulu kameranya sedikit. Nah, oke, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah sampai di segmen terakhir, yaitu segmen G dengan fungsi boolean A. Kita tarik A-nya. A plus B not C, B not C, B not C. Oke, selanjutnya not B. Oh, mohon kebenar. Selanjutnya aksen B and C.
aksen B N C, aksen B atau not B, N dengan C, dia dengan C. Lalu yang terakhir adalah C not D, C N not D. Oke, C nya di sini. Maaf. C nya di sini dan juga not D. Not D nya di sini, ya. Kita sudah punya 4 input jadinya ya. Nah, keempatnya kita orkan menjadi fungsi atau rangkaian logika dari fungsi boolean G. Nah, di sini kita sudah memiliki semuanya ya. Kita sudah memiliki A, B, C, D, E, F dan juga G. Oke, di sini langsung saja ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan setiap output ini ke 7 segment display. Oke teman-teman semua dan juga pemirsa, jadi di sini kita akan menggabungkan ya atau menghubungkan rangkaian logika ini yang sudah saya buat ke display 7 segment ya. Mari kita buat display 7 segment ya. Oke, saya buat berbentuk kotak ini ya. Nah, di sini ada 7 segmen ya. Namun jika di Logisim ada 8 segmen. Segmen yang ke-8 adalah untuk koma ya, untuk menentukan angka desimal atau yang memiliki koma 0,5, 0,6 gitu. Namun di sini saya akan memakai 7 segmen saja dalam penjelasan ini. Oke, kurang lebih seperti ini sudah cukup jelas. Maaf jika gambaran saya kurang bagus ya. Namun saya bisa jelaskan di sini memiliki 4 input di atas ya, 4 input di atas. Kita bisa coba di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tidak sembarang input karena kita perlu menghubungkannya dengan tepat ya. Yang pertama di sini ada input untuk A, untuk input A, di sampingnya B. Nah, di bawah selanjutnya di bawah. Di bawah kita punya 3 input ya. Nah, yang ini untuk koma, jadi tidak usah dianggap lebih dahulu. Selanjutnya di sini adalah input untuk C, dan di sini input untuk D, dan di sini input E. Nah, untuk input F kembali lagi ke atas di sini, dan yang terakhir adalah input G di sini. Jadi kita menghubungkan dengan tepat dari rangkaian ini ke 7 segmen yang ada di sini. Jadi langsung saja kita mulai penghubungannya ya. Yang pertama ada A, kita lewatkan ke sini, lalu hubungkan ke sini. Yaps. Selanjutnya yang B di sini kita hubungkan. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya yang C berada di bawah. Kita sedikit turun ya. Nah, sudah tersambung di sini. Selanjutnya adalah untuk yang D. Di sini D bisa kita sambungkan di sini. Baik. Ya, sudah terhubung juga yang D. Lalu yang E di sini di samping output D ya, teman-teman. Di sini kita tarik saja langsung. Nah, sudah terhubung juga yang E. Lalu yang F dan juga yang G yang kita belum. Langsung aja kita tarik dari sini. Nah, ini agak melewati berbagai rintangan ya yang F. Sambungkan saja. Nah, masuk sini sudah terhubung. Lalu yang G yang terakhir. Nah, di sini kita juga sambungkan ya. Nah, ini
bawah, mohon maaf salah. Oke, jadi terlalu jauh ya. Jadi di sini langsung saja ke bawah. Jadi sudah terhubung juga yang G. Nah, dan inilah dia rangkaian logika 7 segment display yang sudah saya buat. Dari awal dari tabel kebenaran ke peta Carnot, lalu menjadi expression atau fungsi boolean, lalu ke rangkaian gate atau rangkaian gerbang logika masing-masing segmen, dan inilah dia gabungan dari rangkaian gerbang logika masing-masing segmen, dan juga saya sudah hubungkan ke 7 segment display, dan inilah dia project saya. Dan selanjutnya adalah saya membuatnya di aplikasi Logisim yang ada di laptop saya. Saya menggunakan rangkaian yang persis sama dengan ini, dan saya akan membuktikan bahwa rangkaian ini akan berhasil. Dimana jika saya membuat atau memasukkan input misalkan saja 0, 0, 0, 0, ini kan jika di tabel kebenaran menghasilkan output angka desimal 0 ya, artinya akan membentuk seperti ini. Nah, saya akan membuktikan rangkaian yang sudah saya buat ini akan membuat outputkan angka 0 yang seperti yang saya harapkan, atau dengan kata lain akan menjadi seperti ini ya. Jika teman-teman masih ingat di tabel kebenaran yang sudah saya buat, nah jadi yang G ini off ya, yang G, yang jika saya memasukkan 0000 maka ini akan off ya, yang sisanya adalah on atau 1. Mari langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita buat di Logisim. itulah dia penjelasan saya tentang pembuatan 7 segmen display dalam atau sebagai metode dari binary code desimal ya. Jadi terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan juga maaf apabila ada salah kata. Dan jika kalian semua suka dengan video penjelasan saya, jangan lupa di like dan juga di subscribe channel saya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.